Aku sangat sedih begitu Mas Arkan melangkah pergi meninggalkanku. Perkataan di mulut tidak sesuai dengan hatiku. Entah kenapa aku melakukan ini. Sepertinya hatiku menyuruh untuk berlari dan mengejar Mas Arkan. Ketika tangan ini sudah memiluknya dari belakang dengan erat. Aku segera menyandarkan kepala ini ke punggungnya agar dia berhenti untuk melangkah. Mas Arkan, jangan tinggalkan aku meneteskan air mata, aku juga mencintaimu. Terasa Mas Arkan memutar tubuhnya, dia menatapku dan menggenggam kedua tangan ini lalu menciumnya. Makasih sayang. I love you. Kami bersih tatap dan Mas Arkan mengusap air bening yang masih mengalir di pipi sambil tersenyum. Kami berdua tersenyum bersama dan Mas Arkan mengikis jarak di antara kita. Aku membiarkan dia melakukannya meskipun orang di sekitar melihat kami. Masih kudengar tepuk tangan mereka memberikan support kepada kami sampai aku dikagetkan, kami maksudnya. Dikagetkan dengan tepukan di bahu Mas Arkan. Kan, sudah, nanti dilanjut di dalam kamar saja, sela yoga yang sudah berdiri di samping kami. Seketika terlepaslah bibir kami dan aku menunduk malu. Masih dalam keadaan tersipu, tiba-tiba Mas Arkan membopongku. Sebenarnya aku ingin berontak tapi dia berbisik di telingaku. Nanti orang yang melihat kita pada pengen bagaimana? Terpaksa aku diam dan mengikuti kemauannya. Sampai di mobil, Mas Arkan menurunkanku dan kami duduk di belakang. Sementara Yoga yang menyetir di depan. Sepanjang perjalanan tangan kami saling bertautan, entah kenapa aku malu menatap Mas Arkan. Aku menundukkan kepala ini sambil menahan senyum karena aku tahu sejak tadi Mas Arkan menatapku. Sampai di rumah ternyata Abi dan Umi sudah menunggu. Kami bertiga melangkah masuk, Yoga berjalan di depan kami. Kini kami berlima berada di ruangan yang sama yakni ruang tamu yang tidak begitu luas. Malamnya Umi menemaniku di dalam kamar, beliau memberikan wejangan kepadaku. Umi tahu aku masih ragu akan ketulusan ucapan Mas Arkan. Bukan ragu, tepatnya ada rasa takut. Takut kalau ternyata Mas Arkan masih menyimpan hati kepada Delima. Hati manusia siapa yang tahu kecuali Sang Pencipta dan si pemilik hati itu sendiri. Di tengah-tengah obrolan kami, tiba-tiba pintu diketuk dan langsung terbuka. Aku kaget segera tangan ini meraih kerudung yang tergeletak di atas tempat tidur tapi kuurungkan niatku setelah terdengar suara khas dari Saidah. Kukira Mas Arkan yang datang, soalnya sudah 2 tahun kita tidak bersua meskipun secara agama dan hukum aku masih sah sebagai istrinya. Kalian mendadak banget sih. Sampai kami datang malam-malam kayak gini tapi ya sudahlah, aku ikut senang kok. Kita cipika-cipiki lalu Saidah merangkulku. Selamat ya. Kalian telah bersama lagi, semoga bisa bersama until jannah. Amin. Kesini sama Pak Kiai dan Bu Nyai, Saidah? Saidah melepaskan rangkulannya setelah mendengar pertanyaan Umi dan mengangguk. Umi ke depan dahulu Cherry, aku mengangguk. Ternyata Saidah datang bersama Kak Aidil dan keluarga Pak Kiai. Mereka datang setelah Abi memberitahukan bahwa Mas Arkan ingin melaksanakan syukuran di rumah Abi atas bersatunya kami. Mas Arkan ingin mengawali kebersamaan ini dengan niat yang lurus, baik, dan Abi mengiyakannya. Umi juga tadi sore langsung menghubungi teman-teman pengajiannya untuk memesan makanan, cemilan, dan minuman untuk acara syukuran besok pagi yang akan dilaksanakan di masjid kampung kami. Benda pipih di atas bantal bergetar, ku melirik ke sana. Saidah ikut meliriknya, dia tersenyum tipis kepadaku. Aku merasakan ada yang aneh, kenapa Kak Aidil menelponku? Angkatlah, perintahnya. Ku pencet tombol hijaunya dan terdengar salam. Aku menjawabnya, keluarlah adikku, lama amat di dalam. Apa istriku tidak mengajakmu ke depan? Aku menggeleng tapi tentu saja Kak Aidil tidak melihatku menggelengkan kepala ini karena kita hanya melakukan panggilan suara saja. Kalian pasti mengobrol. Maaf Kak, ada apa? Kita berempat lagi di teras, kesinilah segera, aku belum sempat menjawab. Kak Aidil langsung mematikan ponselnya. Sepertinya titahnya harus aku laksanakan. Kumatikan gawaiku dan segera memakai kerudungku tapi Saidah mencegahnya lalu berbisik, aku membulatkan netra ini. Dia mengangguk. Kenapa? Aku bingung. Kenapa aku harus memakai baju yang bagus? Saidah tidak menjawab, dia malah berdiri dan berjalan mendekat ke pintu, membuka lebar pintu dan seseorang sudah berdiri di sana. Oh ternyata Ani. Dia ikut ke sini. Ani berdiri dengan memegang gantungan baju di tangannya. Ani menunduk hormat padaku dan berjalan masuk mendekatiku. Segera aku merangkulnya dan kami cipika-cipiki. Aku dan Saidah memperhatikan Ani yang sibuk mengeluarkan baju serta membuka tasnya di atas tempat tidurku. Apa yang sedang dia lakukan? Maaf Non Cherry,
ini perintah Tuan Muda. Enon harus memakai baju ini agar terlihat cantik di depannya seperti ketika saat pesta dahulu. Aku menerima dress gamis warna rose brown dari tangan Ani. Kulirik Saidah, ia mengangguk. Oh, baju kesayanganku yang tidak sempat kubawa, ternyata Mas Arkan menyimpannya. Aku tersenyum senang, tiba-tiba saja hatiku berbunga-bunga membayangkan wajah Mas Arkan. Ih, cepatan Cherry, ini malah senyum-senyum sendiri. Saidah sedikit sewot lalu menarik tanganku dan membuyarkan lamunan ini. Mereka sudah lama menunggu. Dengan dibantu Saidah aku memakai gamisnya lalu Ani menambahkan bedak dan riasan tipis di wajahku. Aku sudah siap keluar tapi Ani mencegahnya. Katanya ada satu lagi sentuhan yang terakhir. Ia mengeluarkan kain tipis dan berdiri di depanku. Maaf Nona, sedikit menunduk, aku terpaksa mengikuti perintahnya agar cepat selesai. Ternyata dia menambahkan kerudung tipis di atas himarku yang dililitkan dengan jarum ke himar. Aku seperti seorang putri saja. Ah, malam-malam begini Mas Arkan ingin melihat diriku dalam keadaan seperti ini, kenapa tidak besok saja? Saidah mengacungkan dua jempolnya kepadaku di saat aku berdiri mematut diri ini di depan lemari yang ada cerminnya. Aku benar-benar terpukau akan diri ini. Hampir saja aku tidak mengenali diriku sendiri. Non, keluarlah, saya di sini saja ingin istirahat. Aku berbalik dan menghadap Ani. Maaf Non, saya bukan mengusir. Dia menundukkan kepalanya. Aku merasa bersalah. Ku mendekatinya dan mengambil kedua tangannya. Maaf dan terima kasih Ani, istirahatlah, dia mengangguk. Aku dan Saidah keluar dari kamar. Sebelum sampai di pintu terdengar Ani berucap lirih. Tuan Muda pasti akan sangat senang sekali. Selama ini dia selalu menatap baju itu sebelum tidur malamnya karena setiap pagi Lina menemukan baju itu sudah menggantung di pinggir tempat tidur Tuan Muda. Aku mendelik ke arah Ani tidak percaya. Ani mengangguk mengiyakan. Ah Mas Arkan, selama ini kamu merindukanku? Ternyata sama, aku juga merindukanmu. Sampai di ruang tamu aku salami Pak Kia dan Bu Nyai. Sebentar aku berbasa-basi dengan mereka yang sedang mengobrol dengan Abi dan Umi. Pak Kiai menyuruhku segera menemui Arkan dan para cowok di depan. Sebenarnya ada apa ini? Aku semakin penasaran. Cantik, itulah yang kudengar dari mulut Bu Nyai ketika aku salim kepada beliau. Aku hanya bisa tersipu malu. Aku ragu melangkah mendekati mereka. Saidah sudah memegang tangan kananku dan mengajak melangkah mendekati mereka. Suara senda gurau yang terdengar seketika berhenti, mereka berempat menatap kami. Sekilas aku melihat Yoga langsung menundukkan kepalanya, Aidan cengar-cengir menatapku lalu memalingkan wajah ke arah lain. Kak Aidil tersenyum kepadaku lalu menarik tangan Mas Arkan agar mendekat kepadanya dan berbisik, aku yang baru menyadari jika Mas Arkan diam mematung menatapku. Aku jadi malu dan menunduk. Ada hati di dalam sini yang berdetak tak karuan ketika mata ini bertemu pandang dengan Mas Arkan. Deh, ini malah diam-diam aja, suara Kak Aidil menginterupsi kami kan? Oh iya, itu, Mas Arkan gelagapan, kita langsung aja ke sana, ke jalan kaki aja yuk. Jalan kaki? Kemana? Mereka berempat jalan terlebih dahulu dan kami berdua. Aku dan Saidah di belakang mengikuti mereka. Kita mau kemana? Aku berbisik kepada Saidah. Yang kutanya hanya senyum-senyum saja. Ah, main rahasia-rahasiaan segala, batinku. Ternyata kita ke pantai. Ngapain coba ke pantai malam-malam dengan dandanan seperti ini? Tadi sempat kulihat jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Kami berhenti di dekat pantai, di pasir-pasir kami berenam berdiri. Terlihat Aidan menyerahkan sesuatu yang dibungkus kepada Kak Aidil sambil tersenyum menatapku. Apakah itu? Baiklah. Kamu sini Arkan, salah Aka. Kak Aidil menarik Mas Arkan agar berdiri di sampingku. Sebenarnya kita mau ngapain? Cherry, salah, kamu kan Nai? Bagi Aka kamu Nai iya kan? Aku menatap Kak Aidil masih dengan kebingunganku. Ikuti saja perintahnya, kalian berdua saling menghadap, Mas Arkan sudah di sampingku dan menghadap ke arahku. Saidah memutar tubuh ini menghadap Mas Arkan. Kini kita berhadap-hadapan, ada getaran di hatiku, aku menunduk dan semakin bingung. Sebenarnya kita mau main apa malam-malam di pantai yang hanya ada angin malam doang? Dengan disaksikan Aidan dan Yoga, aku dan Saidah. Aka akan memenuhi keinginan Nai ketika masih kecil. Maksudnya, aku menatap Kak Aidil untuk meminta jawaban darinya. Aneh, permintaan apa? Keinginanmu Nai sayang. Aku akan mewujudkannya. Lembut suara Mas Arkan terdengar di depanku. Kualihkan tatapan mata ini kepadanya. Dia tersenyum sangat manis, baru kali ini aku melihat lagi dari dekat dia tersenyum.
Aku ingin menyematkan mahkota di atas kepala permaisuriku. Saat kecil bukankah itu keinginanmu? Pangeran tampanmu ini telah datang menemuimu. Aku langsung menutup mulutku yang menganga. Aku mengingat keinginan masa laluku itu. Saat SD aku pernah bercerita ke Kak Aidil bahwa aku ingin pangeran tampanku, Aka, menyematkan mahkota di atas kepalaku di waktu malam di pantai ini. Tapi tentu saja itu hanya sebatas keinginan semata karena ku tahu Aka saat itu hanya menganggapku teman bermain saja. Hehehe, cinta masa kecil. Kak Aidil memberikan sebuah mahkota kepada Mas Arkan. Oh, benda yang dibungkus tadi ternyata mahkota. Suamiku itu menerimanya. Nay sayang, jadilah istriku selamanya. Kita akan mengarungi bahtera rumah tangga bersama dalam suka dan duka. Mataku berkaca-kaca, tak kusangka akan menjadi kenyataan. Pangeran yang kuinginkan benar-benar nyata dan kini dia sudah menjadi suamiku. Aku terharu. Mas Arkan meletakkan mahkota di atas kepalaku disaksikan angin malam, pantai, ombak, bintang. Dan mereka berempat. Mas Arkan miluku, aku meneteskan air mata di pelukannya. Benar-benar kejutan yang sangat mengharukan. Dari atas kepala kami berjatuhan bunga-bunga. Ternyata mereka menaburkan bunga di atas kepala kami. Aku sangat bahagia, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kami bisa bersama kembali. Bersambung.